Ya, selamat siang Dr. Sinsanta beserta jajarannya. Perkenalkan, saya Timotius Gafridisto dengan NIM 10 2018 146. Jadi pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan analisis tinja. Di sini juga saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, bagaimana caranya. Dan untuk alat dan bahannya di sini ada eosin 2%, ada lugol dan juga ada sudan 3 untuk sebagai regennya. Nah, lalu ditambah di sini ada NaCl 0,9%, ada sediaan tinja dan ada mikroskop untuk menganalisis atau melihat pemeriksaan tinja tersebut. Dan jangan lupa juga di sini ada objek glass dan ada cover glass sebagai tempat untuk sediaan tinja nanti. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan tinja, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar menjaga kebersihan selama pemeriksaan analisis tinja. Cuci tangan ini menggunakan 6 langkah WHO. Baik, setelah itu untuk melakukan pemeriksaan analisis tinja, kita juga perlu menggunakan APD. APD-nya itu di sini ada masker, ada handscoon, dan juga ada jas lab atau bisa disebut dengan Snell jas. Nah baik, jadi untuk kita mulai pemeriksaannya, kita mulai dari pemeriksaan makroskopik dari tinja tersebut. Nah, kita lihat makroskopik dari tinjanya itu bisa dilihat dari warnanya, dari bentuknya, dan juga dari ada darah, lendir, atau pus atau tidak. Nah, di sini kita lihat sediaan tinja yang saya bawa warnanya coklat. Warnanya coklat dengan bentuknya lembek. Tidak ada darah, tidak ada lendir, dan tidak ada pus. Nah, setelah kita sudah melihat makroskopik dari tinja, baru kita bisa melakukan pemeriksaan analisis tinja melalui mikroskopik atau bisa kita lihat dari mikroskop. Ya, jadi untuk melakukan pemeriksaan mikroskop, kita bisa pertama-tama kita harus membuat suspensi tinja terlebih dahulu. Bagaimana cara membuatnya? Jadi, langkah yang pertama, kita harus menggabungkan atau menambahkan NaCl 0,9% pada sediaan tinja sebanyak 2 tetes. Ya, setelah itu nanti sediaan tinjanya diaduk hingga merata. Ini sediaan tinjanya kita aduk ya, kita aduk hingga merata. Nah, fungsinya untuk apa? Agar ketika kita ingin campurkan dengan regen yang lain, itu bisa mudah, lebih mudah. Setelah itu, ambil satu objek glass sini ya, objek glassnya. Nah, pertama kita melakukan pemeriksaan menggunakan eosin. Jadi di sini tinjanya, suspensi tinja kita ambil 1 tetes. Lalu kita ambil juga eosin 2 tetes. Nah, lalu diaduk hingga merata. Ingat jangan sampai luber atau berantakan. Lalu ditutup dengan cover glass. Nah, gunanya untuk apa kita menggabungkan dengan eosin? Di sini berfungsi untuk kita bisa melihat pada tinja ada atau tidaknya eritrosit, leukosit, ada tidaknya epitel atau ada tidaknya parasit pada tinja tersebut. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan lugol. Lugol, jadi caranya juga sama, diambil dari tinja 1 tetes, dari lugol 2 tetes. Diambil 2 tetes, ditaruh pada sediaan tinjanya, pada suspensi tinja yang sudah ditaruh pada objek glass. Lalu diaduk hingga merata dan ditutup dengan cover glass. Nah, ini berfungsi untuk melihat adanya amilum atau tidak pada tinja tersebut. Yang terakhir, menggunakan sudan 3. Caranya juga sama. Ini objek glassnya, ditaruh suspensi tinja 1 tetes, lalu ditaruh sudan 3-nya 2 tetes saja. Diaduk hingga merata dan ditutup menggunakan cover glass. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk melihat ada atau tidaknya lemak pada sediaan tinja. Setelah sudah mendapatkan semua suspensi tinja yang tadi sudah digabungkan dengan regen-regen yang ada, kita baru bisa lihat menggunakan mikroskop. Secara mikroskopiknya kita lihat. Nah, mungkin ini bisa dipinggirin terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi ini mikroskopnya.
Sedianya kita bisa lihat, nanti kita taruh di mikroskopnya dengan kondensor yang turun dan diafragma ditutup. Kita menggunakan perbesaran 10 kali. Nah, perbesaran 10 kali nanti bisa terlihat kayak yang tadi sudah dijelaskan. Kalau Lugol kita bisa lihat ada amilum di tinjanya. Kalau misalkan menggunakan Sudan 3 bisa lihat lemaknya. Dan pada eosin bisa melihat eritrosit, leukosit, parasit, dan epitel di dalam tinja tersebut. Nah, bisa juga menggunakan pembesaran 40 kali. Untuk pembesaran 40 kali itu agar melihat lebih jelas eritrosit, leukosit, epitel, serat di dalam tinja tersebut. Nah, pada sediaan tinja yang kali ini itu untuk eritrosit, leukositnya tidak ada atau negatif. Lemaknya tidak ada, amilumnya tidak ada telur cacing, tapi di sini terdapat epitel yang positif. Nah, jadi mungkin itu adalah langkah-langkah untuk pemeriksaan analisis tinja yang dapat saya berikan. Tapi tetap diingat untuk sebelum penutupan kita tetap untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar menjaga sterilitas dari kebersihan pemeriksaan kita. Nah, mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian, terima kasih, selamat siang.